Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Ya, kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan terkait dengan volume benda putar. Seperti apa pembahasannya? Langsung simak aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ramadhani dari kelompok 2 akan menjelaskan soal nomor 1. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu Y, sumbu X, dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, kita yang pertama harus menentukan titik-titik dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 untuk nantinya akan menggambar kurvanya. Nah, saya menggunakan tabel. Jika saya misalkan X yang pertama ini adalah 0, maka Y-nya sama dengan 1. Dengan cara memasukkan si X ini ke dalam persamaan ini. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 dengan cara memasukkan si 1 ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Begitu juga seterusnya. Sehingga nantinya akan diperoleh gambar seperti ini. Nih, garis yang berwarna biru muda ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang berwarna putih adalah garis X sama dengan 2. Ini sumbu Y dan sumbu X, maka daerah yang dimaksud di sini adalah ini. Daerah ini. Yang nantinya daerah ini akan diputar terhadap sumbu X. Maka hasil putarnya kurang lebih seperti ini, yaitu seperti kerucut yang dipotong pucuknya. Nah, bagaimana caranya menentukan volume dari si benda putar ini, si hasil benda putar ini? Maka nanti saya akan menggunakan dengan cara memotong daerah yang dimaksud ini. Daerahnya saya potong sedemikian tipisnya, kemudian saya akan putarkan ke sumbu X yang nantinya akan menjadi bagian dari potongan si benda putar ini. Untuk lebih jelasnya lanjut. Nah, ini adalah yang saya maksud potongan tadi. Jika potongan ini diputar, akan membentuk sebuah cakram, di mana cakram ini adalah bagian dari benda putar tadi. Nah, kenapa ini ada delta X, ini ada X kuadrat, ini ada X kuadrat, delta X? Misalkan saya ambil jarak dari 0 sampai potongan ini adalah sejarak X atau sebuah X, maka tinggi dari potongan ini adalah X kuadrat plus 1. Kenapa? Karena ujung atas dari potongan ini mengacu pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Maka jika saya misalkan dari 0 sampai potongan ini adalah sebuah X, maka tinggi potongan ini adalah X kuadrat plus 1. Nah, dengan lebarnya ini adalah delta X. Maka jika potongan ini diputar terhadap sumbu X, maka akan berbentuk sebuah cakram, di mana jari-jari cakram ini adalah X kuadrat plus 1. Kalau ini diputar terhadap X, potongan ini diputar terhadap X, maka ini akan membentuk 2 kali dari X kuadrat plus 1 yang dinamakan dengan diameter. Nah, setengah dari diameter adalah jari-jarinya. Kemudian, kita sudah tahu bahwa volume sebuah benda itu sama dengan luas alas kali tingginya. Di mana luas alas dari si cakram ini adalah sebuah lingkaran dan tingginya adalah daerah yang berwarna kuning ini. Luas alasnya adalah pi r kuadrat dikali t.
Maka hasil dari volume 1 buah cakram ini adalah pi x kuadrat plus 1 dikuadratkan dikali delta x. Ini hanya dalam satu potongan, sedangkan dari 0 sampai 2 ini ada banyak tak hingga potongan. Maka kita akan menjumlahkan volume dari satu potongan ini dari sini sampai sini, dari 0 sampai 2, dan di limit tak hinggakan, karena potongan-potongan ini tak hingga jumlahnya dari 0 sampai 2. Nah, kita tahu kita punya jumlah yang di limit tak hinggakan, maka kita punya yang namanya integral. Integralnya adalah dari 0, batas 0 ini, batas 0 sampai 2, pi dikali x kuadrat plus 1 dikuadratkan dikali dx. Dimana ini delta x di sini diganti dengan dx jika kita integralkan. Jadi integral ini adalah volume dari benda putar tadi. V sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi x kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. V sama dengan pi-nya dikeluarkan karena pi-nya dianggap konstanta yang tidak diintegralkan terhadap x. Integral dari 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. V sama dengan pi dikali integral 0 sampai 2 x pangkat 4 plus 2 x kuadrat plus 1 dx. V sama dengan pi dikali ini integralnya x pangkat 5 dibagi 5 ditambah 2x pangkat 3 dibagi 3 ditambah x dari 0 sampai 2. Ini saya langsungkan kedua karena jika dikurangi 2 jika 2 dikurangi 0, apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya juga akan 0. Maka kayak 2 dikurangi 0, berarti 2. Berarti kita langsungkan saja masukkan ke yang batas 2-nya. V sama dengan pi dikali 2 pangkat 5 per 5 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2. V sama dengan pi dikali 3 per 32 bagi 5 ditambah 16 bagi 3 ditambah 2. V sama dengan pi dikali 96 plus 80 plus 30 dibagi 15. V sama dengan 206 per 15 pi. Itu adalah volume dari benda putar ini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Arif dengan NIM 2856015. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentukan volume daerah benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 12 dikurang 3X, sumbu Y, sumbu X diputar terhadap X. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu kita mencoba memotong-motong secara vertikal. Kemudian kita hitung berapa panjang elemen potongan ini. Yaitu ketika kita punya elemen potongan yang berjarak X dari sumbu Y, maka tingginya sama dengan jarak sumbu X ini ke kurva ini. Maka jaraknya adalah 12 dikurang 3X dan tebalnya adalah delta X. Setelah itu, mari kita tinjau apa yang akan terjadi jika satu elemen potongan ini kita putar. Maka akan menjadi seperti ini. Ini tingginya 12 dikurang 3X dan tebalnya delta X. Maka kita punya delta V yaitu 12 dikurang 3X pangkat 2 delta X. Kemudian kita integralkan
yaitu menjadi V sama dengan integral 0 sampai 4 Pi 12 dikurang 3x pangkat 2 dx. V sama dengan Pi-nya kasih keluar menjadi Pi integral 0 sampai 4 12 dikurang 3x pangkat 2 dx. V sama dengan Pi integral 0 sampai 4 144 dikurang 72x ditambah 9x kuadrat dx. V sama dengan Pi 144x dikurang 72x kuadrat per 2 ditambah 9x pangkat 3 per 3 04. V sama dengan Pi, kita masukkan 4-nya dikurang 72 dikali 4 pangkat 2 per 2 9 dikali 4 pangkat 3 per 3. Kemudian kita kurangkan dengan 0. Masukkan 0 ke dalam, maka jadi 144 dikali 0 dikurang 72 dikali 0 pangkat 2 per 2 ditambah 9 dikali 0 pangkat 3 per 3. Maka ini menjadi 576 dikurang 576 ditambah 193. Kemudian dikurang ini menjadi 0, maka V sama dengan 193 Pi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana dari kelompok 2, kelas PM2A, akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Tentukan volume daerah benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat sumbu Y dan sumbu X di kuadran pertama diputar terhadap sumbu Y. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menentukan titik-titik kurvanya. Nah, kita bisa menentukan titik-titik kurvanya dengan cara mengambil sembarang X yang mana nantinya akan kita substitusikan ke kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat. Jadi, di sini misalnya saya mengambil X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan Y sama dengan 9 min 0 kuadrat Y sama dengan 9. Kemudian apabila X sama dengan 1, maka Y sama dengan 9 min 1 kuadrat. Y sama dengan 8. Kemudian apabila X sama dengan 3, maka Y sama dengan 9 min 3 kuadrat, Y sama dengan 0. Nah, ketika sudah mendapatkan titik-titik kurvanya, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Nah, disinilah grafik kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, yang garis berwarna kuning inilah merupakan Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya menentukan daerah yang dibatasi oleh kurva dan memutar pada sumbu putar yang ditentukan. Jadi, dari grafik yang telah kita buat tadi, kita tentukan daerah mana sih yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, di sini garis yang saya arsir inilah yang merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat. Katakanlah daerah ini merupakan daerah D gitu. Jadi daerah D inilah nanti yang akan kita putar terhadap sumbu Y dan kita hitung volumenya. Kita bisa bayangkan seperti apa kira-kira apabila daerah D ini kita putar terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira
Gimana? Nah, kira-kira seperti ini, kurang lebih seperti ini bentuk yang dihasilkan. Jadi berbentuk kerucut seperti ini. Kemudian selanjutnya, memotong daerahnya dengan opsi vertikal atau horizontal. Nah, di sini setelah tadi menentukan daerahnya, daerah D tadi, nah dari daerah D itu kita ambil satu potongan yang mana potongan itu tuh bisa mewakili daerah itu tadi. Nah, di sini saya memotong di sini, di yang warna kuning ini saya ambil potongan secara horizontal. Nah, ketika akan menghitung panjang elemen potongan ini, diperlukan menulis kurva X. Jadi, sebelumnya kurvanya kan Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, kita ubah dulu menjadi X sama dengan akar 9 min Y. Nah, kemudian kita punya elemen potongan yang berjarak Y, ini berjarak Y dari sumbu X, maka lebarnya sama dari sumbu Y ke kurva. Sama dengan sumbu Y ke kurva, dan tebalnya merupakan ini. Tebalnya merupakan delta Y. Nah, kemudian kita lihat seperti apa kira-kira bentuk yang dihasilkan dari potongan ini. Kira-kira seperti ini ya, kira-kira yang mana warna kuning ini merupakan tebalnya, jadi delta Y ini. Kemudian sama halnya ketika kita akan menghitung luas, maka kita lihat elemen potongan yang berjarak Y dari sumbu X, karena berjarak Y maka tingginya adalah akar 9 min Y. Yang mana tingginya ini akan menentukan jari-jarinya. Jadi jari-jari itu ditentukan oleh tingginya, seperti itu. Jadi ini jari-jarinya ini tuh, jari-jarinya ini itu sama dengan akar 9 min Y. Kemudian kita akan menghitung volume dari satu elemen potongan ini. Nah, berarti delta V sama dengan P R kuadrat delta Y. Nah, sama halnya ketika kita menghitung luas gitu, jadi luas alas dikali tinggi, maka di sini Pi R kuadrat delta Y. Delta Y ini tadi tebalnya, seperti itu. Kemudian di sini ini menggunakan metode cakram karena elemen potongan yang dihasilkan tadi bentuknya seperti cakram. Nah, ini Pi R kuadrat R-nya tadi, jari-jarinya tadi 9 min Y, tinggal kita substitusikan. Kemudian delta Y di sini tadi tebalnya seperti itu. Nah, karena di daerah D tadi tidak hanya terdiri dari satu lempengan saja, tidak hanya terdiri dari satu potongan saja, maka kita menjumlahkan dari Y paling bawah sampai Y paling atas. Jadi diintegralkan dari 0 sampai 9. Integral 0 sampai 9 Pi akar 9 min Y kuadrat dy. Karena diintegralkan, jadi delta Y-nya ini tadi jadi dy. Kemudian Pi-nya dikeluarkan karena Pi ini merupakan konstanta yang tidak diintegralkan terhadap Y. Jadi Pi integral 0 sampai 9, 9 min Y, akar 9 min Y ini dikuadratkan, jadi akarnya hilang, tinggal 9 min Y dy. Kemudian Pi 9Y ini, 9 min Y ini diturunkan terhadap Y, jadi 9Y min setengah Y kuadrat 0 sampai 9. Kemudian Pi 9 dikali Y, Y-nya 9. Berarti 9 kali 9, 81, dikurangi setengah
Y-nya dipangkatkan, Y pangkat 2 81 jadi setengah 81. Kemudian yang 0 ini kita boleh tidak menuliskan di sini karena nanti hasilnya pun akan 0 gitu. Jadi kita cukup menuliskan yang 9-nya, Y sama dengan 9-nya ini. Kemudian V sama dengan Pi 81/2 atau 40,5 Pi. Jadi volume dari daerah D tadi apabila diputar terhadap sumbu Y akan menghasilkan volume yaitu 81/2 Pi atau 40,5 Pi. Jadi seperti itu caranya dengan menggunakan metode Cakrab. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya dari kelompok 2. Ingin sedikit menerangkan tentang soal nomor 4, yaitu tentukan volume benda putar yang dibatasi X sama dengan yang dibatasi Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan X sama dengan 5. Langsung saja kita penyelesaian. Sebelumnya pertama-tama kita tentukan titik Y dari Y sama dengan X, Y sama dengan min X, X sama dengan 5. Untuk nantinya menggambarkan kurvanya, langsung saja kita ke grafik. Ini grafiknya. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1. Dan X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 2. Seterusnya sampai X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 3. Di sini kita sudah ada grafik, dan grafik ini merupakan garis Y sama dengan min X dan X sama dengan 5, dan ini garis Y sama dengan X. Nantinya yang bakal diaksir itu daerah sini. Langsung saja, nanti setelah diaksir akan menimbulkan sebuah gambar, yaitu gambar seperti ini. Langsung saja kita ke rumus. Jadi V sama dengan N X kuadrat delta X. V sama dengan N X kuadrat delta X. V sama dengan N X kuadrat dx. Langsung saja kita masukkan angka. Berarti gini, angkanya V sama dengan N dalam kurung 1/3 X pangkat 3. V sama dengan N, dan angka ini dimasukkan, berarti 5 pangkat 3/3. Jadi kita bisa simpulkan, jika Y sama dengan X, Y sama dengan min X, X sama dengan 5, jadi inilah hasilnya, yaitu V sama dengan N 125/3. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang nomor 6, yaitu menghitung volume dengan daerah yang dibatasi oleh X sama dengan akar 9 min Y kuadrat dan X sama dengan 0. Ya, langkah pertama yaitu kita gambar dahulu grafiknya. Jika X sama dengan akar 9 min Y kuadrat, jika digambar dalam grafik, maka akan terbentuk grafik seperti pada gambar. Kemudian diputar terhadap sumbu Y, kita ambil sampel dulu, yaitu yang saya kasih tanda merah, yaitu delta Y. Jika diputar terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bentuk cakram ini. Nah, cakram ini menghasilkan rumus Pi R kuadrat T, di mana R kuadratnya yaitu akar 9 min Y kuadrat, dan T-nya adalah delta Y. Kemudian kita masuk rumus, maka rumusnya menjadi delta volume Pi akar 9 min Y kuadrat delta Y. Untuk volume seluruhnya yaitu integral dari min 3 sampai 3 Pi dalam kurung akar 9 min Y kuadrat dy. Pi-nya kita keluarkan menjadi Pi integral min 3 sampai 3
Kemudian untuk akarnya kita kuadratkan, maka menjadi 9 min Y kuadrat DY. 9 min Y kuadrat itu adalah fungsi genap, maka kita bisa mengubahnya menjadi pi integral min 3 sampai 0 9 min Y kuadrat DY ditambah integral 0 sampai 3 9 min Y kuadrat DY. Kedua integral ini memiliki periode yang sama, maka bisa diubah menjadi pi 2 kali integral 0 sampai 3 9 min Y kuadrat DY. Kemudian kita masukkan batasnya, yaitu pi 2 kali 9Y min Y pangkat 3 per 3 dengan batas 0 dan 3. 0 sampai 3. Kita masukkan batasnya menjadi pi 2 kali 9 kali 3 min 3 pangkat 3 per 3. Jadi pi 2 kali 27 min 27 per 3, pi 2 kali 27 min 9 yaitu pi 2 kali 18, maka kita temukan volumenya yaitu 36 pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawi Syifaul Afidah dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Tentukan volume daerah benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva x min 2y sama dengan 0, y kuadrat min 2x sama dengan 0 diputar terhadap sumbu x. Ingat ya teman-teman, kita di sini diputar terhadap sumbu x. Yang pertama kita buat grafik terlebih dahulu. Bentuk grafik kurang lebih seperti ini. Yang garis lurus ini yaitu persamaan x min 2y sama dengan 0, dengan yang membentuk parabola ini y kuadrat min 2x sama dengan 0. Karena diputar terhadap sumbu x, jadi kita harus mengubah terlebih dahulu persamaan ke dalam bentuk y sama dengan x min 2y sama dengan 0 menjadi y sama dengan x per 2, y kuadrat min 2x sama dengan 0 menjadi y sama dengan akar 2x. Setelah diputar, kurva akan membentuk cincin. Jadi kita cari jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Jari-jari dalamnya yaitu R kecil ini, R sama dengan X per 2, dan jari-jari luarnya yaitu R besar sama dengan akar 2X. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu delta V sama dengan pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat delta X. Delta V sama dengan pi akar 2X kuadrat min X per 2 kuadrat delta X. Volume sama dengan integral 0 sampai 8 pi 2X min X kuadrat per 4 dx. Pi sama dengan pi integral 0 sampai 8 2x min x kuadrat per 4 dx sama dengan pi integral 0 sampai 8 2x min x kuadrat per 4 dx sama dengan pi 2x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 12 batas 0 sampai 8. Kita masukkan batas kurva di dalam persamaan sama dengan pi 2 kali 8 kuadrat per 2 dikali 8 pangkat 3 per 12 min 0 sama dengan pi 128 per 2 min 512 per 12 sama dengan pi dikali 64 per 3 sama dengan 64 per 3 pi. Jadi volume daerah benda putar yang terjadi pada kurva x min 2y sama dengan 0, y kuadrat min 2x sama dengan 0 yaitu 64 per 3 pi.